Sonu menjatuhkan sekopnya. Lalu dalam kilatan amarah dan luka, ia mencekik leher Hyeri. Kaki Hyeri terpleset dan mereka terjatuh, berguling ke dalam lubang gelap yang baru saja mereka gali. Di dasar tanah yang dingin itu, Sonu menumpahkan segala rasa sakitnya. Sejak kakaknya tewas, ia berjuang sendirian melawan dendam dan rasa dikhianati oleh Hyeri, orang yang ia puja sejak kecil. Namun, di ambang kegilaannya, Sonu justru mencium bibir Hyeri dengan dalam. "Kau belum boleh mati. Kau harus tetap hidup di neraka ini, sepertiku," bisiknya parau. Sonu berkata, setelah kekacauan ini terkubur, mereka akan pulang, mandi, dan tidur. Esok saat mereka bangun, ia berjanji semuanya akan berakhir. Hyeri hanya diam, tak sanggup bertanya apa maksud kata-kata itu. Malam itu menjadi saksi bisu. Mereka mengubur potongan mayat tersebut, pulang dalam keheningan, dan membersihkan genangan darah di lantai rumah hingga tak bersisa. Mereka mandi, lalu berhubungan. Semua yang telah terjadi seolah hanya mimpi buruk semata. Di tengah kegiatan mereka, Hyeri memanggil nama Sonu lirih dan memohon maaf berkali-kali sambil terisak. Sonu langsung memeluk Hyeri, seolah segala perasaan yang mencekiknya selama ini baru saja terlepas. Dan pada akhirnya malam itu, Hyeri tertidur pulas tanpa memikirkan apapun. Esoknya, Hyeri terbangun sendirian. Di meja, telah tersaji makanan yang disiapkan Sonu seperti biasa. Ia pun teringat ucapan Sonu, agar ia makan dengan benar supaya bisa hidup selayaknya manusia. Hyeri makan dalam diam, menyadari satu hal. Sonu telah pergi. Mungkin karena Sonu terlalu membencinya. Saat tengah mencuci piring, Hyeri melihat secari kertas tertempel di pintu. Ia pun langsung mengambilnya. Itu adalah surat yang Sonu tinggalkan untuknya. Jantung Hyeri seakan berhenti saat membaca isinya. Sonu menulis bahwa perbuatan mereka semalam terlalu ceroboh dan polisi pasti akan segera mengendus mereka. Ia telah memikirkan semuanya semalaman sambil memandangi wajah Hyeri yang tengah tertidur. Ia telah memutuskan untuk menyerahkan diri ke kantor polisi dan menanggung semuanya sendiri. Hyeri melempar kertas itu dan berlari keluar rumah sekuat tenaga. Air matanya pecah di sepanjang jalan. Ia tidak boleh membiarkan ini terjadi. Di kantor polisi, Sonu telah berbicara dengan petugas polisi. Selama ini, satu-satunya tujuan Sonu hidup adalah balas dendam. Setelah itu, ia berniat menyusul kakak dan neneknya ke liang lahat. Namun, ucapan Hyeri semalam sebelum berangkat kerja tentang ia yang ingin berhenti melarikan diri telah menyadarkan Sonu bahwa membunuh selama ini hanyalah caranya lari dari kenyataan. Ia pun juga ingin berhenti melarikan diri. Dengan Sonu menyerahkan diri, Hyeri akan bebas dari tuduhan pembunuhan. Dan karena para rentenir itu telah mati, mungkin utang-utang Hyeri akan dianggap lunas, atau setidaknya ia akan memiliki lebih banyak waktu untuk membayarnya. Mereka berdua bisa sama-sama hidup tanpa melarikan diri lagi. Hyeri tiba di kantor polisi dan melihat Sonu berdiri sendirian di luar pagar. Sonu tampak terkejut melihat Hyeri datang sambil menangis. Ia pun berjalan mendekati Hyeri. Dengan tubuh gemetar, ia berkata bahwa ia berubah pikiran. Sepertinya melarikan diri adalah pilihan terbaik. Sonu sadar jika ia menyerahkan diri, ia akan dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Ia sama sekali tidak takut penjara, tapi ia hanya takut tidak bisa melihat Hyeri lagi. Tangisnya pecah. Ia ingin kabur dan tetap hidup bersama Hyeri. Mendengar itu, Hyeri langsung meraih tangan Sonu. Tanpa ragu, ia menarik pemuda itu untuk berlari pergi. Sonu menatap punggung Hyeri dengan mata berbinar. Teringat kembali sosok Hyeri Nuna yang ia kagumi saat kecil. Kenangan masa kecilnya yang menyenangkan bersama kakaknya dan sosok Hyeri Nuna itu kembali muncul. Seolah menghapus segala kenangan pahit yang telah ia rasakan. Hidup Hyeri dan Sonu mungkin selama ini hanyalah lingkaran tanpa akhir, di mana mereka terjebak dan berjuang di dalam penderitaan, dengan hanya kematian yang menunggu. Namun,
Mereka tetap memilih untuk bangun dan menyambut hari baru, seolah-olah mereka bisa melarikan diri selamanya. Seolah-olah mereka tidak tahu apa itu kematian, hanya mereka berdua. Terus seperti itu, dalam pelarian yang tak berujung. Suatu pagi di musim dingin, alarm ponsel memecah keheningan. Sonu terbangun dan mencoba membangunkan Hyeri juga untuk bekerja. Namun, Hyeri langsung menepis tangan Sonu dan menarik selimut tinggi-tinggi. Dengan iseng, Sonu menyelinap masuk ke dalam selimut dan mulai meraba tubuh Hyeri. Cara itu berhasil. Hyeri terbangun dan mereka pun akan melakukan plok-plok. Namun, tepat saat burung perkutut Sonu baru saja memasuki lembah, suara teriakan om-om tetangga sebelah membuyarkan suasana. Pria itu mengamuk karena mereka dianggap terlalu berisik di pagi buta. Tak disangka, tetangga lain justru menyahut dan membela mereka, meneriaki si om-om bahwa suaranya jauh lebih mengganggu. Di tengah adu mulut antar tetangga yang konyol itu, Hyeri dan Sonu hanya bisa saling bertatapan sambil menahan tawa. Sudah hampir 1,5 tahun, mereka melarikan diri ke kota lain. Investigasi kasus pembunuhan berantai yang dilakukan Sonu tampaknya tidak ada kemajuan. Dan 2 mayat rentenir yang mereka kubur pun tak pernah ditemukan. Bahkan tak ada berita kehilangan. Mungkin orang-orang mengira 2 rentenir itu kabur membawa uang judi bosnya. Namun, hidup dalam pelarian bukanlah perkara mudah. Hyeri dan Sonu menetapkan 3 aturan ketat yang mereka buat sendiri. Jangan tinggal di tempat yang sama lebih dari 3 bulan. Jangan membangun hubungan yang tidak penting dengan orang lain. Dan jangan pernah membicarakan tentang masa depan. Begitulah cara mereka bertahan hidup. Tanpa rencana, tanpa harapan untuk satu sama lain. Suatu malam saat berjalan pulang bersama, langkah mereka terhenti oleh sapaan antusias seorang wanita parubaya. Ternyata, dia adalah rekan kerja Hyeri di pabrik. Dengan mata berbinar, ibu itu terus mengoceh, mengagumi ketampanan Sonu, dan bahkan membahas tentang pernikahan. Ia tak menyangka Hyeri yang tampak pendiam di tempat kerja, ternyata memiliki seorang kekasih yang sangat tampan. Hyeri pun segera pamit dengan sopan dan menarik Sonu pergi. Namun, ucapan ibu tadi terus terngiang di kepalanya. Ternyata di mata orang-orang, mereka terlihat seperti sepasang kekasih. Selama ini mereka memang tinggal bersama, bahkan berhubungan badan. Namun mereka tak pernah sekalipun memberi label pada perasaan masing-masing. Pertanyaan itu kini mulai mengusik ketenangan Hyeri. Sebenarnya, hubungan mereka itu apa? Sesampainya di rumah, Sonu membahas betapa menariknya rekan kerja Hyeri yang masih sangat bersemangat di malam hari. Namun, Hyeri justru melempar pertanyaan yang telah mengusik pikirannya sedari tadi. Ia penasaran bagaimana pendapat Sonu tentang ucapan ibu-ibu tersebut yang mengira mereka adalah sepasang kekasih. Meski sadar ini melanggar aturan ketiga mereka, Hyeri tidak tahan untuk bertanya. Ia berdalih hanya penasaran saja tentang pendapat Sonu. Dengan santai, Sonu meminta Hyeri untuk tidak terlalu memikirkannya. Ia menduga Hyeri hanya khawatir rumor itu akan menyebar di pabrik tempatnya bekerja. Baginya, cukup abaikan saja, maka semuanya akan mereda dengan sendirinya. Sonu bahkan menyarankan agar Hyeri keluar saja dari pekerjaan itu jika merasa tidak nyaman. Toh mereka tidak akan tinggal lama di sana. Aku tidak punya pendapat apapun tentang itu. Jadi kau juga tidak perlu memikirkannya. Mari fokus pada hal-hal sederhana saja, ucap Sonu. Entah kenapa, Hyeri sedikit kesal mendengar jawaban itu. Namun, ia memilih untuk tidak memperpanjang pembahasan. Hyeri sadar, sejak awal, ajakan Sonu untuk hidup bersama hanyalah cara untuk bertahan hidup, bukan konteks pasangan pada umumnya. Berharap lebih berarti melanggar aturan. Larut dalam pergolakan batinnya, Hyeri menerjang Sonu. Ia bergerak secara impulsif, hingga Sonu berkali-kali memanggilnya untuk berhenti. Pada akhirnya, Sonu terpaksa mendorong tubuh Hyeri karena hampir saja ia mencapai puncaknya di saat yang tidak tepat. Sonu tampak kesal karena Hyeri seolah kehilangan kendali dan tidak mendengarkannya. Maaf, pikiranku sedang ada di tempat lain, ujar Hyeri pelan. Mendengar alasan itu, Sonu sempat merajuk karena mengira Hyeri mulai bosan padanya. Namun setelah Hyeri sedikit menggodanya,
Sonwoo langsung luluh. Ronde kedua pun dimulai. Sambil terus memacu gairah, Sonwoo bertanya-tanya mengapa Hyeri begitu agresif malam itu. Ia merasa khawatir karena biasanya Hyeri akan bertindak seperti itu hanya jika sedang cemas. Tapi, Hyeri sama sekali tak menjawab. Setelah selesai, Sonwoo kembali mendesak ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hyeri terdiam sejenak, lalu mendorong Sonwoo pelan sebelum beranjak dari tempat tidur. Ia bersikeras bahwa tidak ada hal penting yang terjadi dan sengaja mengalihkan pembicaraan. Tentu saja, Sonwoo tidak puas dengan jawaban itu. Namun Hyeri tak menanggapinya dan langsung melenggang masuk ke kamar mandi. "Baiklah, lakukan sesukamu," gerutu Sonwoo. Esoknya, kekhawatiran Hyeri menjadi kenyataan. Para ibu di pabrik yang biasanya tak pernah menyapa, kini mengerubunginya seperti semut. Gosip telah menyebar liar. Mereka kira Hyeri akan segera menikah dan menuntut untuk diundang. Mereka juga sangat penasaran dengan pacar Hyeri yang katanya sangat tampan. Hyeri bahkan tak diberi celah untuk bicara karena ocehan mereka yang tak kunjung berhenti. Saat Hyeri mencoba melarikan diri, langkahnya ditahan. Mereka bertanya dengan nada menyelidik. Apakah Hyeri tidak cemas memiliki pacar setampan itu? Menurut mereka, lelaki seperti itu pasti menjadi magnet bagi banyak gadis di luar sana. Pertanyaan demi pertanyaan itu membuat kepala Hyeri terasa pening luar biasa. Malam harinya, Hyeri pulang dengan rasa lelah yang melebihi hari-hari biasanya karena seharian harus menghadapi para ibu-ibu di pabrik. Ia membeli beberapa kaleng bir, berniat meminumnya bersama Sonwoo nanti, setelah mereka pulang bersama. Ia merasa sedikit bersalah karena telah membuat Sonwoo khawatir kemarin. Pagi tadi pun Sonwoo terlihat masih sedikit kesal. Walau begitu, ia tetap perhatian memakaikan syal ke leher Hyeri. Selama ini, Hyeri tidak begitu memikirkannya. Tapi sekarang, sepertinya ia baru tersadar bahwa ia menyukai Sonwoo. Sesampainya di pom bensin tempat Sonwoo bekerja, langkah Hyeri terhenti. Ia melihat Sonwoo tengah berbincang akrab dengan seorang gadis muda. Sangat aneh melihat seorang pelanggan sampai keluar dari mobil hanya untuk mengobrol dengan karyawan. Bahkan setelah diperhatikan, gadis itu ternyata tidak membawa mobil. Hyeri bertanya-tanya, apakah gadis itu sengaja berjalan kaki ke sana hanya demi menemui Sonwoo? Begitu gadis itu pergi, Hyeri memanggil Sonwoo dan langsung bertanya siapa gadis barusan. Sonwoo menjawab santai bahwa dia hanyalah pelanggan tetap yang sering membeli bensin dengan jerigen. Hyeri segera mengingatkan tentang aturan kedua mereka. Dilarang membangun hubungan yang tidak penting dengan orang lain. Sonwoo menenangkan Hyeri dan berkata bahwa mereka bahkan tidak saling tahu nama satu sama lain. "Aku benar-benar bingung saat dia meminta nomorku tadi. Sepertinya sudah saatnya kita pindah dari tempat ini," ucap Sonwoo yang langsung membuat jantung Hyeri mencelos. Ia bertanya apakah Sonwoo memberikan nomornya. Sonwoo menjawab tenang bahwa ia bahkan tidak punya ponsel, jadi tidak ada yang bisa diberikan. Hanya Hyeri yang memiliki ponsel di antara mereka. Rasa cemburu kini memenuhi hati Hyeri. Ternyata omongan ibu-ibu di pabrik benar. Sonwoo memang menarik perhatian gadis-gadis. Selama ini, ia kira hanya para pria saja yang tertarik pada orang seperti Sonwoo. Sementara Hyeri diliputi keresahan, Sonwoo justru kembali menegaskan bahwa ia tidak akan melanggar aturan mereka. Ia sadar mereka sedang dalam pelarian dan tidak mungkin melakukan hal bodoh. Mendengar itu, Hyeri merasa seolah ada batu besar yang mengganjal di perutnya. Ia tahu, Sonwoo bukan tipe pria yang mudah kehilangan akal hanya karena percintaan. Tapi rasa kesalnya tak bisa dibendung. Ia mencoba mencari celah untuk menyembunyikan cemburunya dengan bertanya. Jika Sonwoo tidak sedang dalam pelarian dan tidak bertemu dengannya, apakah ia akan memberikan nomornya pada gadis manis itu? Ia bahkan berkomentar bahwa dari jauh mereka berdua terlihat sangat cocok. Sonwoo menatap Hyeri dengan tatapan bingung dan tak suka. Ia merasa pembicaraan ini mulai tidak masuk akal. "Apa kau anak SD? Kalau ada masalah, bilang saja langsung. Jangan berbelit-belit atau malah cari ribut. Sebenarnya ada apa?
Kau sudah seperti ini sejak kemarin. Tolong beritahu aku, ujar Sonu sedikit kesal. Lagi-lagi, Hyeri mengelak. Namun Sonu tidak bodoh. Ia terus mendesak agar Hyeri mau bicara. Pada akhirnya, Hyeri mendorong Sonu dan meminta maaf karena telah merusak moodnya. Ia langsung beranjak pergi dengan alasan akan mencari udara segar, jadi Sonu bisa pulang duluan. Sonu terus memanggil-manggil Hyeri, namun Hyeri tak menghiraukannya. Di sebuah taman sunyi, Hyeri menenggak semua birnya sendirian. Pikirannya kacau. Kesadaran bahwa ia mencintai Sonu justru membuatnya merasa hina. Bagaimana mungkin seorang pembunuh yang tengah melarikan diri dari dosa besar berani mengharapkan cinta dan masa depan? Baginya, menyukai Sonu terasa seperti pengkhianatan terhadap nyawa Hyesung. Di tengah kalutnya pikiran, tanpa Hyeri sadari, sebuah mobil polisi telah terparkir di dekat taman. Tak lama kemudian, 2 petugas menghampirinya. Wajah Hyeri langsung pucat pasi. Petugas wanita pun bertanya apakah Hyeri butuh bantuan. Ternyata mereka hanya sedang berpatroli dan khawatir ketika melihat seorang wanita berada di luar sendirian larut malam. Mereka bahkan menawarkan untuk mengantar Hyeri pulang. Namun niat baik itu dianggap lain oleh Hyeri. Ia yang sudah ketakutan duluan mengira itu adalah jebakan untuk menangkapnya. Hyeri langsung beranjak pergi, berkata bahwa ia bisa pulang sendiri. Petugas memanggilnya, memperingatkan bahwa berjalan sendirian di larut malam itu berbahaya. Namun Hyeri tidak mendengarkan dan langsung berlari. Air mata membasahi pipinya. Tubuhnya gemetar karena takut. Rasa cemburu dan gundahnya tadi sirna, berganti dengan pahitnya kenyataan bahwa ia adalah buronan yang tidak punya tempat untuk pulang. Hyeri terus berlari dalam kecemasan hingga sebuah tangan meraihnya dari belakang. Pelukan hangat Sonu menghentikan langkahnya. Sonu berteriak, bertanya Hyeri dari mana saja, karena ia telah mencarinya kemana-mana. Bahkan jika kau marah padaku, setidaknya pulanglah ke rumah. Apa kau mencoba kabur dan meninggalkanku sendirian? Isak Sonu. Sonu merasa frustrasi karena Hyeri terus bertingkah aneh dan malah pergi tanpa mengatakan apapun. Apa yang harus aku lakukan jika tanpamu, Nuna? Seru Sonu dengan suara yang pecah oleh tangis. Kata-kata itu sontak membuat Hyeri tercekat. Sonu melepaskan jaketnya dan memakaikannya pada tubuh Hyeri yang dingin, lalu mengajaknya pulang untuk bicara di rumah. Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan, tapi ini semua adalah salahku. Jadi untuk sekarang... Belum sempat Sonu menyelesaikan ucapannya, Hyeri sudah memotong. Ia berkata bahwa ia terlalu takut untuk kabur dengan situasi yang tidak pasti. Ia pikir semuanya akan baik-baik saja selama mereka tetap bersama. Namun sekarang ia sudah tak tahu lagi. Hyeri bahkan tak yakin jika Sonu tidak akan meninggalkannya, atau apakah mereka benar-benar bisa terus lari selamanya. Tubuh Sonu gemetar. Ia bertanya apa maksud Hyeri. Hyeri sadar selama ini egonya telah membuat banyak keputusan buruk. Bergaul dengan anak nakal, memukul Hyunsuk, hingga hanya diam setelah keluar dari penjara tanpa pernah menemui keluarga Hyesung dan meminta maaf dengan benar. Namun tetap saja, semuanya sudah terjadi. Segala keputusan yang telah ia ambil di masa lalu telah membawa kehidupan mereka berdua pada titik sekarang. Menyesali segalanya tidak akan pernah merubah apapun. Daripada itu, Hyeri sekarang yakin ia tidak selalu membuat keputusan yang buruk. Karena dari semuanya, ia telah membuat satu keputusan yang tepat, yaitu menggenggam tangan Sonu dan kabur bersamanya. Hidup Hyeri sudah di titik terendah, jadi ia tidak takut lagi pada penjara ataupun kematian. Kini, ia ingin sekali saja melakukan sesuatu sesuai keinginannya. Karena itu, Hyeri akhirnya memberanikan diri mengungkapkan perasaannya, bahwa ia menyukai Sonu. Ia tidak mau lagi mengikuti aturan bodoh mereka dan ingin menjalin hubungan nyata serta membicarakan masa depan. Ia juga ingin menikah dan membangun keluarga, walaupun sekarang terasa tidak mungkin.
Sangat menyebalkan melihatmu bermesraan dengan wanita lain. Aku ingin dengan berani berkata bahwa kita berkencan. Bagaimana denganmu? Jawablah. Apa kau menyukaiku? Apa kau mencintaiku? Seru Hyeri tak sabar, membuat Sonwoo yang masih berusaha mencerna semuanya kebingungan. Cepat, jawablah sialan! Sonwoo akhirnya menjawab dengan seruan juga, bahwa tentu saja ia sangat mencintai Hyeri. Hyeri terdiam beberapa saat, lalu mengomel karena Sonwoo lama menjawab. Ia sudah ketakutan akan ditolak. Sonwoo berkata ia sama sekali tidak tahu Hyeri menyukainya. Ia benar-benar tidak menyangka. Hah? Terus memangnya kau kira kenapa aku mau tinggal bersamamu dan menciummu setiap hari? Ucap Hyeri. Sonwoo berkata ia kira itu karena Hyeri merasa bergantung padanya dan karena dia punya burung yang besar. Hyeri benar-benar tak habis pikir mendengarnya. Sonwoo pun bertanya, apakah ini alasan Hyeri bertingkah aneh sejak kemarin? Seharusnya Hyeri langsung memberitahunya saja, karena ia sendiri sudah menyukai Hyeri sejak kecil, dan perasaan itu tidak pernah berubah. Hyeri yang malu, beralasan ia kira Sonwoo akan peka karena dia orang yang tajam. Sambil menutupi wajahnya, Sonwoo berkata ia belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, jadi mana mungkin ia bisa peka dengan hal-hal semacam itu. Hyeri menatap tak percaya. Sangat tidak masuk akal baginya bahwa bajingan yang berpengalaman di atas ranjang seperti Sonwoo tidak pernah pacaran. Sonwoo tak terima dan berkata, seks dan percintaan adalah dua hal berbeda. Wah, sialan, air mataku langsung masuk lagi, ujar Sonwoo. Hyeri lalu ingin memastikan satu hal terakhir, apakah Sonwoo akan menikahinya? Seketika ekspresi Sonwoo langsung berubah, membuat Hyeri ingin memukulnya. Tidak sekarang, aku tidak punya uang, tapi aku akan banting tulang untuk membeli cincin. Jadi tunggu saja selama 3 bulan. Ah, lupakan saja. Ayo pulang, dingin. Malam itu, salju turun dengan sangat deras. Namun karenanya, mereka jadi tak perlu bekerja keesokan harinya. Dunia yang menjadi putih karena tertutup salju, terasa seperti menghapuskan dosa-dosa mereka. Membuat Hyeri merasa tidak mengkhawatirkan apapun lagi. Membicarakan masa depan bersama, yang mungkin tidak lebih dari sekedar penderitaan penuh harapan pun, tidak lagi membuat Hyeri takut. Karena sekarang, akhirnya ia percaya pada cinta. Cerita ditutup dengan berita TV yang menyiarkan tentang tertangkapnya tersangka serangkaian kasus pembakaran di daerah Jonggondong. Pelaku berinisial Nona A, seorang gadis berumur 20-an. Wajah Sonwoo dan Hyeri yang sedang menonton berita itu langsung menegang, karena sepertinya mereka tahu siapa orang itu. Tamat.